Sujud bukannya ke Tuhan, langsung kena kualat akibat penyembah setan. Anak-anaknya ketakutan ngelihat bapaknya kayak kesurupan, sampai mukanya mendidih dan berakhir muntah jeroan. Almarhum bapaknya ninggalin sesuatu di tangan, dan meninggal dalam keadaan mulutnya mangap harus dibacain Al-Quran. Anaknya yang bernama Raka niat mau mandiin bapaknya, tapi masih kayak ketakutan, karena ngelihat muka mayatnya yang sangat menakutkan. Karena di malam itu lagi hujan, seluruh warga mutusin buat sesi penguburannya di esok hari. Raka dan adiknya yang bernama Naya masih curiga dengan kematian bapaknya. Mereka berdua berinisiatif buat nyari bukti yang ada di kamar bapaknya. Rakanya nemuin petunjuk, tapi kalau Naya malah nemuin nenek yang rambutnya kayak sapu ijuk. Mereka berdua pun dibuat kaget pas ngeliat mayat bapaknya mau dicolong sama nenek itu, yang ngebuat jenazah bapaknya menghilang tanpa ninggalin jejak. Raka sebagai abangnya langsung ngasih solusi buat ngajak adiknya pergi ke petunjuk lokasi yang udah dia temui. Siapa tahu dari lokasi yang Raka temukan, mereka berdua dapat sebuah jawaban. Raka dan Naya langsung OTW ke lokasi tujuan, dan saat di jalan Naya ngerasa sedih saat ngeliat foto kenangan. Lalu ketika sampai di tempat yang ada di peta, mereka berdua tinggal mencari desa. Tapi karena efek nggak ada sinyal, Naya mau bertanya kepada warga yang tampangnya kayak nggak normal, yang mana orang itu malah kabur pas Naya mau deketin. Naya dan Raka pun asal jalan tanpa tahu tujuan. Mereka berdua ketemu sama warga yang kebetulan tahu lokasi yang ditanyain itu berada. Keduanya diantar ke desa, tapi di tengah jalan Naya dapat kendala karena dia ngerasa kayak lagi diikutin di belakangnya. Padahal wujudnya ada di depannya. Nenek nggak jelas itu kayak ngeludah lalu dilap ke badannya Naya, yang ngebuat dirinya jadi milih buat minta pulang seketika. Tapi mbaknya bilang kalau mereka udah deket sama desa. Singkat cerita, saat udah di desa, Naya dan Raka langsung diarahin ke sebuah rumah, tempat di mana sesepuh kampung berada yang bernama Mbah Jima. Raka yang niatnya cuma mau nanya tentang bapaknya, dibawa masuk ke dalam rumahnya. Mereka berdua disediain minuman yang dari penampilannya aja kayak mencurigakan. Ketika itu Mbah Jima dikasih tahu soal kematian bapaknya Raka dan Naya, tapi keduanya nggak langsung dikasih tahu, tapi malah disuruh buat nginep terlebih dulu. Dan bodohnya mereka langsung mau. Naya yang kecapean, dia pun mau istirahat rebahan, tapi bangun-bangun dia udah di kain kafan dan siap mau jadi tumbal makanannya setan. Mungkin karena mukanya Naya kemanisan, si setan ngasih sebuah jilatan yang bikin Naya jadi kebangun tiba-tiba udah di halaman. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di